Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmatnya. Salah satunya yaitu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti agenda acara Ramadan di kegiatan kita kali ini. Baik, tidak lupa juga untuk salawat salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga selalu istiqomah di jalannya. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Al-Fatih, kali ini kita kembali lagi dalam rangkaian agenda Ramadan kita, podcast. Nah, untuk kali ini temanya menarik banget loh, karena kita akan membahas tentang fenomena pelajar zaman now. Nah, kira-kira apa aja nih fenomenanya? Saya yakin pasti kalian semua juga udah tahu nih kira-kira bakal apa aja yang bakal dibahas. Tapi sebelum itu, kita kedatangan narasumber yang luar biasa untuk kali ini. Saya spill dulu ya sedikit ya, siapa sih beliau? Jadi beliau ini sudah menikah dan tinggalnya masih daerah Citraraya di Mulia Asri. Dan dengar-dengar sih katanya dia termasuk dalam aktivis di bidang hukum dan lain-lain. Nanti kita spill aja deh beliau ini lagi sibuknya apa ya. Nah, beliau ini bernama lengkap Nurul Amalia. Langsung aja. Hai, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Miss Iis. Gimana kabarnya Bun? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Bunda Nurul Amalia ini terlihat dari CV yang pernah saya baca ya Bun, kayaknya wah luar biasa banget nih kegiatannya. Kemudian moto hidupnya juga luar biasa banget dari Bunda Nurul Amalia ini, bahwa katanya ingin bermanfaat untuk manusia lainnya. Masya Allah sekali. Boleh dong Bun cerita-cerita nih, sekarang Bunda kegiatannya apa, sibuknya apa? Alhamdulillah saya diamanahkan menjadi direktur ya di Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia PAHAM Jakarta. Jadi aktivitas sehari-hari ya adalah sebagai advokat di PAHAM Jakarta yang memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di DKI Jakarta, seperti itu. Oke, jadi memang khusus untuk wilayah Jakarta ya Bun ya? Wow, oke. Bun, boleh nih kita langsung sedikit membahas tentang tema yang bakal kita bahas ya Bun, yaitu tentang fenomena pelajar di zaman now, gitu ya. Yang saya sedikit menggelitik dalam hati gitu ya, untuk zaman sekarang ini kan banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun kejadian yang pernah kita baca. Kayak misalnya sekarang di sosial media dengan gampangnya kita mencari informasi tentang itu, thanks to teknologi zaman sekarang gitu ya, dimana semua anak-anak bisa mengupgrade, bisa mencari tahu informasi dan lain-lain. Nah, salah satu fenomena dari pelajar zaman sekarang itu adalah tentang bersosialisasi dengan teman-temannya, kemudian cara mereka bergaul, kemudian tentang teknologi itu sendiri, gadget dan lain-lain nih. Gimana sih Bun menyikapi dengan fenomena tentang kata bullying? Dimana kalau sekarang saya rasa anak-anak tuh sangat familiar dengan kata itu ya, dengan kata bullying, insecure gitu ya, dan lain-lain. Nah, menurut Bunda tuh pendapat Bunda gitu ya dengan fenomena ini tuh gimana sih tentang bullying di kalangan pelajar? Ya, ini adalah imbas dari ini ya, era globalisasi saat ini. Bahkan memang banyak kasus bullying justru yang terjadi di media sosial ya. Jadi ya sesuai dengan definisinya, bullying ini kan adalah sifatnya lebih ke kekerasan ya. Bahkan berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Indonesia ini termasuk negara yang 40% itu anak-anaknya mengalami bullying, menjadi korban bullying. Bahkan berdasarkan data dari Latitude News ya, Indonesia bahkan termasuk negara nomor 2 di dunia dengan kasus bullying terbesar gitu. Jadi memang luar biasa sekali, dan ini menjadi makanan sehari-hari ya, terutama pelajar ya, seringkali rentan terhadap kasus-kasus bullying seperti itu. Betul. Jadi memang bullying ini sendiri juga banyak jenisnya ya Bun ya. Dibilang misalnya kalau kita breakdown lagi gitu ya, bullying itu sendiri bisa dilihat dari bullying verbal, kemudian bullying dari itu tadi sosial media, fisik dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada nggak sih Bun tindakan hukum atau peraturan hukum gitu terkait untuk bullying itu sendiri? Nah, sebenarnya sih kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak ya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 itu ada pasal
yang mengatur tentang bullying ya. Meskipun memang secara frasa tidak ada ya, tapi ini lebih kepada kekerasan yang terjadi terhadap seorang anak. Ini ada di pasal 80 ya, pasal 80 junto pasal 76C. Jadi di sana memang disebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak ya itu diancam hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Gitu, seperti itu. Kalau melihat dari yang tadi Bunda bilang ya, bahwa memang dari banyak penelitian kemudian sudah adanya aturan dari pemerintah juga gitu. Terus kalau yang nonton nih sebagai seorang pelajar gitu ya, sahabat Al-Fatih sendiri, bagaimana sih menyikapinya terhadap kejadian bullying itu? Ya, karena ini memang menjadi fenomena ya, dan kadang-kadang bullying ini dianggap sebagai hal yang biasa dalam pergaulan. Jadi memang anak-anak ini kadang-kadang juga nggak sadar mereka menjadi pelaku atau menjadi korban ya. Iya, betul. Seperti itu gitu kan. Tetapi memang ini harus ada orang dewasa, misal di lingkungan sekolah ya, guru-guru atau siapapun yang ada di dalam lingkungan sekolah itu memberikan penyadaran atau sosialisasi bahwa ketika kalian melakukan menghina, misalnya ya menghina fisik teman gitu ya, atau melakukan pemukulan dan lain-lain gitu ya secara bersama-sama gitu ya. Nah, ini sudah menjadikan seseorang bisa dia di posisi sebagai pelaku sekaligus juga ada yang menjadi korban gitu. Nah, ini kan karena mereka merasa ini kan di pergaulan biasa gitu ya. Mengata-ngatai temannya atau apa ya. Gitu ya, ada tren-tren tersendiri lah ya kadang-kadang di lingkungan sekolah. Nah, makanya ini menjadi sebuah peraturan atau tata tertib yang anak-anak itu di lingkungan sekolah itu dilarang gitu. Dilarang melakukan hal itu gitu, seperti itu. Jadi memang harus adanya saling kerjasama gitu ya antara orang yang ada di lingkungan sekolahnya dengan anak-anak juga harus mulai punya kesadaran tentang hal itu. Awareness kayak gitulah ya. Betul. Nah, itu untuk bullying ya, karena kita tahu itu tadi Bunda bilang kayak udah fenomena biasa gitu ya, padahal ternyata ada dampaknya juga nggak sih Bun? Maksudnya untuk secara psikologisnya mungkin atau dampak dari lingkungan dia merasa seperti apa gitu. Dampak pasti ada ya, dan dampak bullying ini sangat luar biasa sekali. Bahkan ada anak yang akhirnya secara psikis ya, walaupun saya nggak mempelajari psikologi, tapi secara psikis dari beberapa korban yang pernah konsultasi ke Paham Jakarta ya, jadi mereka akhirnya sampai dikeluarkan sampai mengeluarkan diri dari sekolah ya, bahkan orang tuanya nggak menyekolahkan lagi di tempat itu ya. Kenapa? Karena memang anaknya akhirnya mengalami trauma. Jadi setiap mereka hendak bersosialisasi jadi terhambat gitu sosialisasinya, karena memang telah menjadi korban bullying misalnya di kelas sebelumnya. Ketika dia naik pun dia mengalami trauma seperti itu. Jadi itulah ya dampaknya. Iya, ternyata sangat serius ya kalau misalnya kita aware terhadap itu. Nah, itu dari kasus yang tadi, fenomenanya salah satunya bullying. Nah, ada lagi nih Bun, fenomena yang lain terkait dengan pergaulan antar teman gitu. Jadi mau gimana pun yang namanya kita berteman, kita gampang banget, yang tadi saya bilang teknologi itu udah gampang banget didapat sama anak-anak kecil udah punya handphone, mereka bisa update sosial media dan lain sebagainya gitu ya. Terus akhirnya mereka memiliki idola gitu ya. Nah, akhirnya itu akan membawa dampak ke dalam karakternya mereka gitu. Pasti akan terpengaruh terhadap karakter mereka gitu. Melihat fenomena ini seperti apa Bun, kalau pendapat Bunda? Apalagi ini ya itu tadi bagian dari dampak era globalisasi ya, yang memang tidak ada filternya. Kadang-kadang kita berharap kepada pemerintah ya mengeluarkan kebijakan untuk membatasi tayangan-tayangan ya, lagi tayangan-tayangan dalam bentuk kekerasan gitu ya, game-game online yang bentuknya juga menampilkan kekerasan, pornografi dan lain-lain. Itu sebenarnya memang saringannya udah ada, cuman kadang-kadang ada link juga yang memang masih bisa diakses oleh anak-anak. Nah, ini juga membutuhkan tentu saja orang tua ya bisa memprotek anak-anaknya gitu. Ketika misalnya di sekolah sudah diberikan pemahaman, tetapi ya butuh ada lebih lanjut pengawasan dari orang tua di rumah gitu, seperti itu. Nah, terkait idola ya seperti K-pop dan lain-lain. Ya, memang kadang-kadang atau apa tuh anime ya? Ya, anime. Apa saya anime itulah ya. Jadi memang ini bagian dari tren anak-anak sekarang ya, walaupun memang itu bentuknya kartun, tetapi memang syarat dengan kekerasan ya. Kadang-kadang ini juga bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan ya, kadang-kadang tayangan-tayangan seperti itu. Nah, ini memang kita membutuhkan pertama pengawasan ya dari pemerintah sendiri ya untuk membatasi tayangan-tayangan itu. Terus kemudian yang kedua juga dari sekolah, dan kemudian yang ketiga dari keluarga
keluarganya gitu, seperti itu. Ya karena kayaknya kalau boleh cerita sedikit, kalau zaman saya dulu masih kecil gitu ya, ketika ada tontonan itu kan biasanya ada tulisannya gitu ya, parenting guide misalnya berapa tahun dan segala 17 tahun umur ke atas ya. atau SU semua umur kayak gitu. Sekarang ya. nggak ada ya. Dan lain-lain. Berarti memang peran orang tua di situ harus mengikuti gitu ya. Baik-baik. Oke, itu dari sosialnya anak-anak atau cara bergaul, memilih teman dan masuk ke dalam karakter mereka. Nah, ada lagi nih Bun fenomena yang lain, yaitu terkait dengan geng motor. Nah, ini tuh sebenarnya sempat menjadi fenomena yang viral juga ya Bun. Maksudnya ketika mereka memiliki komunitas gitu, ketika komunitas itu membawa dampak positif ya pasti itu akan membawa hal yang positif juga. Tapi ketika itu tadi dengan komunitas yang agak sedikit menyimpang gitu ya, akhirnya kalau dalam kasus ini geng motor kan pasti sampai adanya yang merenggut nyawa dan lain sebagainya gitu ya. Pendapat Bunda gimana sih untuk menanggapi fenomena itu? Kalau saya baca beberapa dari sumber informasi ya, geng motor ini kan kalau nggak salah ini awalnya di Bandung ya, kumpulan anak-anak muda yang awalnya sih sederhana, mereka hanya berkumpul nongkrong, kemudian balap-balapan liar ya di tengah malam gitu. Nah akhirnya akhirnya bergeser, akhirnya menjadi tindakan kriminal ya. Jadi geng motor ini jadi kayak semacam organisasi ya, organisasi yang nggak formil ya. Jadi mereka mengumpulkan orang-orang, di sana ada perekrutan juga. Jadi nah bahkan yang menyeramkan ya, ketika perekrutan ini mereka harus semacam ada sumpahnya. Yang pertama mereka harus melawan orang tua, itu tuh sumpahnya ya, itu dari beberapa data yang saya baca. Terus kemudian yang kedua mereka harus bisa melawan aparat kepolisian untuk level jabatan komisaris ke bawah ya. Nah kemudian yang ketiga, ini syarat yang ketiga kalau mau jadi masuk direkrut geng motor, yang ketiga mereka harus berani melakukan tindak kriminal. Nah seperti itu. Bahkan makanya fenomena yang terjadi saat ini justru geng motor ini melakukan tindakan-tindakan kekerasan ya, penjarahan gitu kan, terus kemudian juga melakukan bahkan sampai pembunuhan ya, seperti itu. Jadi ya itu tentu saja ini semakin meresahkan bagi para orang tua karena pelakunya memang masih anak-anak gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya dilihat dari bidang hukum sendiri gitu, apakah ada aturan ataupun hukum yang mengatur tentang hal itu, Bun? Ya kalau secara parsial perbuatan mereka itu tentu ada ya. Kayak contohnya mereka melakukan perkumpulan jahat, itu ada di KUHP ya, pasal 169 ya. Dilarang melakukan perkumpulan jahat yang di dalamnya adalah melakukan tindakan atau perbuatan kriminal. Kemudian tentu saja ketika mereka melakukan penjarahan itu udah masuk ke delik pencurian ya, pasal 365 ya, 366 itu ya, pemberatan. Terus kemudian ketika mereka melakukan pemerasan ya, atau melakukan yaitu tadi pengancaman terhadap orang, itu juga ada deliknya. Jadi memang deliknya delik yang parsial ya. Jadi memang tidak bisa dihukumi. Kalau geng motornya ya, kalau dia cuma nongkrong bawa motor ya fine, itu ya nggak apa-apa gitu ya, itu nggak masalah, nggak ada deliknya itu ya. Tapi kalau misalnya sampai dia melakukan tindakan-tindakan kejahatan, itu ada delik-delik khusus yang terkait kejahatan yang dilakukan oleh geng motor itu gitu. Jadi tadi sempat yang Bunda bilang bahwa memang pelaku-pelakunya itu adalah anak-anak muda gitu ya. Terus pasti itu juga masih anak-anak kalangan pelajar gitu. Bagaimana sih kita sebagai seorang pelajar gitu ya, untuk teman-teman atau sahabat Al-Fatih yang lagi nonton nih, menanggapi ataupun gimana sih cara kita untuk membatasi atau mawas diri lah untuk hal-hal tersebut, Bun? Ya, yang pertama perhatikan circle pertemanan ya. Jadi ada baiknya teman-teman remaja ya memperhatikan positif ya. Jadi kita harus mencari circle pertemanan yang positif, di mana yang di dalamnya itu saling memotivasi untuk belajar. Misalnya bagaimana punya orientasi ke depan ini, memajukan diri sendiri gitu kan. Gimana caranya masuk kampus negeri misalnya gitu Atau bagaimana setelah ini sekolah di mana, itu yang harus lebih dipikirkan. Kita mau les di mana gitu kan. Jadi jangan masuk ke circle pertemanan yang akan merugikan. Contohnya adalah ketika misalnya bagaimana belajar merokok. Nah, itu kan kita harus masuk circle yang tentunya di sana belajar merokok bagaimana. Nah, itu udah di situ saja sudah akan nilainya lebih negatif ya. Seperti itu. Jadi memang tetap balik lagi sama pembentengan diri juga gitu ya. Harus bisa memilah prioritas dan juga circle dari teman-teman. Itu masuk ke dalam yang tadi ya. Dan sekarang fenomena yang viral juga sampai saat ini, mungkin ini sudah ada gitu ya dari zaman dulu. Cuman sekarang ini lebih viral karena itu tadi kemudahan akses teknologi dan juga kesempatan yang mereka punya, yaitu salah satunya adalah main game online. Sampai akhirnya menimbulkan ini ketagihan gitu, kecanduan gadgetnya itu loh, Bun. Nah, kalau melihat dari kasus itu ya, fenomena zaman sekarang itu untuk pelajar gitu,
menurut Bunda tuh seperti apa? Ya, jadi fenomena game online yang saat ini luar biasa dampaknya ya bagi anak-anak, terutama anak-anak pelajar. Memang ini menjadi kesadaran ya, harus menjadi kesadaran para orang tua dan guru dengan memberikan banyak kegiatan kepada si anak itu ya. Ya misalnya kalau orang tuanya anak selepas pulang sekolah, apalagi sekolahnya di sekolah SDIT misalnya ya seperti itu yang sudah pulangnya aja udah lumayan ya. Nah maka kalau bisa ya memang dimasukkan lagi kelompok pengajian misalnya, kelompok tasin gitu ya. Jadi masukkan itu, jadi lumayan tuh 2 jam dalam circle pengajian ya. Nah nanti malamnya kalau misalnya dia masih punya waktu lagi ya itu adalah waktu bersama keluarga, lebih efektif lagi ya. Maksudnya lebih banyak ngobrol sama anak-anak ya, waktu bercengkrama. Jadi anak-anak memang membutuhkan quality time dari orang tuanya. Ini adalah waktu-waktu yang disebut dengan apa itu prime time ya. Jadi pas jam selepas isya ya. Jadi ada acara ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi supaya mereka nggak fokus untuk main game online lagi. Nah setelah itu kan mereka kecapean langsung tidur gitu ya, seperti itu. Jadi kalau bisa, nah kalau hari libur juga mereka dimasukkan pada kegiatan-kegiatan seperti mentoring, itu udah ada kan ya di Al-Fatih ya. Nah terus kemudian juga dimasukkan les, kalau bisa jadi dibikin capek dengan kegiatan-kegiatan positif. Akhirnya mereka nggak kepikiran lagi untuk main game. Atau kalau toh memang diberikan ruang untuk main game, jadi main gamenya kan nggak mungkin diputus sama sekali nggak main game misalnya seperti itu ya. Jadi diberikan ruang nggak apa-apa daripada sembunyi-sembunyi main gamenya di mana gitu ya, nggak jelas. Nah misalnya bisa main game dikasih batasan waktu, misal paling lama misalnya 1 jam paling lama ya, atau paling sebentar ya misalnya 30 menit habis itu selesai gitu. Jadi mulai ditertibkan anak-anak. Insya Allah sih bisa ya kalau orang tuanya tegas terhadap waktu ya dan juga tertib gitu ya. Insya Allah anaknya juga bisa ikutin apa yang diinginkan oleh orang tuanya ya, yang sepanjang itu adalah hal yang positif. Ya, jadi memang harus peran itu lagi, orang tua harus berperan di situ gitu ya, dengan menanamkan konsistensi juga, kemudian ketegasan di dalam situ ya. Nah, dampak lain juga Bun, dibalik dari kecanduan gadget itu, dibalik dengan kemudahan berteknologi itu gitu ya, banyak ternyata dampak-dampak yang kita lihatlah sehari-hari ini gitu ya. Anak-anak zaman masih kecil-kecil sekali gitu ya, mereka udah paham betul dengan yang namanya akses login game misalnya, udah tahu yang namanya ini tuh gamenya tentang ini loh, ini tuh tentang ini gitu, beli senjata atau apalah yang seperti itu gitu, dengan visual yang beraneka ragam, dengan cara mereka bersosialisasi, komunikasi dengan para pemain yang lain gitu ya. Fenomena seperti itu gimana Bun menurut Bunda? Ya, ini pasti akan menyebabkan ya, yang pertama secara verbal mereka akan cenderung berkata-kata kasar ya. Betul. Gitu ya. Ada istilah-istilah yang justru diajarkan di game ya. Jadi, nah ini kata-kata yang kasar, terus kemudian juga anaknya cepat pemarah. Biasanya tuh anak-anak kecanduan gadget untuk main game online itu biasanya itu akan mempengaruhi psikologisnya ya, cepat marah gitu kan, reaktif gitu ya terhadap sesuatu. Dan kemudian menjadi anak yang defensif. Artinya dia kadang-kadang dia ya memang si anak nggak mau disalahkan ya, tetapi dia dalam posisi seperti apa ya, seperti merasakan depresi gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang teriak-teriak gitu ya, seperti itu. Maka ya ini memang karena kekhawatiran nanti akan mempengaruhi psikologisnya dia ya, juga bagaimana anak ini jadi malas belajar juga gitu ya. Maka memang ini juga harus apa namanya, ada dari sekolah juga ya disampaikan atau diinformasikan bahwa anak-anak ya kalau bisa dikasih tugas yang banyak aja lah. Kata Bunda dikasih tugas aja yang banyak. Anaknya yang jangan Bu, tolong Bu. Jadi dia nggak sempat main game online lagi. Oke. Seperti itulah. Iya, kira-kira Bu Isa. Betul. Jadi memang itu tadi ya, benar banget yang Bunda bilang bahwa anak-anak kadang kita ini sudah menjaga banget anak-anak, aduh jangan ngomong ini ya, jangan ini ya gitu, tapi ternyata mereka mendapatkan itu dari luar gitu sebenarnya, kata-kata yang tidak patut diucapkan, dan mereka itu dapat dengan mudahnya dari game online gitu. Wah ternyata banyak banget Bun, kalau kita mau bahas lagi nih fenomena pelajar zaman now bisa 2 jam, 3 jam, 1 hari kayaknya nggak selesai Bun. Nggak selesai. Jadi langsung aja nih Bun, ada nggak sih pesan untuk Bunda gitu ya, untuk yang nonton nih sekarang nih, dari mulai orang tua, peran orang tua gimana untuk menyikapi fenomena pelajar zaman sekarang, kemudian untuk sahabat Al-Fatih yang lagi nonton, anak-anak gimana, dan mungkin kami para guru yang ada di sekolah gitu, untuk pihak sekolah seperti apa sih untuk menangani ataupun menjaga nih anak-anak dari fenomena pelajar zaman sekarang. Jadi memang ini orang tua pun jangan gaptek ya, yang pertama. Jadi dan harus memahami apa sih yang anak-anak mainkan gitu ya. Jadi jangan masa bodoh dan cuek ya. Jadi dalam pendidikan parenting dan lain
juga kita suka disampaikan ya bahwa mendidik anak itu adalah suatu prestasi ya, adalah hal yang istimewa. Jadi jangan sampai kita ini cuek dengan perilaku anak-anak kita gitu ya. Jadi kita harus tahu apa sih yang kalian mainkan gitu ya. Dan kalau bisa memang kita menjaga supaya anak ini jangan terlalu lama bersentuhan dengan gadgetnya ya. Jadi kita yang membatasi itu. Jadi siapa lagi yang akan membatasi? Kalau di sekolah kan memang nggak bawa handphone ya. Jadi memang kecuali orang tuanya. Jadi orang tua ini memang harus memiliki batasan yang tegas terhadap anak-anak. Dan sesekali memang harus ngecek handphone anaknya ya. Karena memang banyaknya terjadi kejahatan terhadap anak itu melalui gadgetnya dia yang orang tua nggak aware gitu ya. Nggak tahu. Kemudian ketika mungkin orang tuanya bisa kaget ya ketika pas buka ternyata anak saya melakukan ini itu di luar dari anak saya kan polos-polos aja, ternyata banyak hal-hal yang terjadi itu di handphone anak-anak. Jadi makanya anak tuh handphonenya sering di di screening ya atau di filter lah gitu ya. Jadi supaya orang tua juga bisa mengawasi anak gitu ya. Nah termasuk juga untuk guru-guru di sekolah ya sering memberikan masukan-masukan positif karena anak juga lebih mendengarkan gurunya ya atau pembimbingnya ya, mentoring atau mentor ya, ketika misalnya dia sedang ada dalam circle mentoring gitu ya, seperti itu sangat didengarkan gitu ya, dan itu sangat berpengaruh sekali itu untuk anak-anak gitu ya, nasihat-nasihat gitu ya, atau kisah-kisah yang diajarkan gurunya gitu ya. Jadi itu memotivasi anak gitu ya, seperti itu. Dan yang mudah-mudahan dengan adanya sinergi ya antara orang tua, guru ya, yang tidak cuek lagi terhadap perilaku anak-anak, maka insya Allah anak-anak akan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi gitu, seperti itu. Oke, itu dari orang tua dan kita sebagai guru gitu ya di sekolah seperti itu. Kalau dari peran anak-anak sendiri nih yang lagi nonton di rumah gitu ya, sahabat Al-Fatih nih, kira-kira pesan dari Bunda nih gimana nih? Ya, untuk teman-teman Al-Fatih ya, jadi kalau misalnya hidup kita ingin baik, maka kita harus berada pada circle-circle kebaikan ya. Jadi cari tempat-tempat yang lebih banyak akan memotivasi teman-teman ya untuk menjadi lebih baik. Jadi jangan masuk ke dalam pertemanan yang akan membawa atau mempengaruhi ya, mempengaruhi teman-teman menjadi anak-anak yang nanti menjadi tidak baik gitu ya, seperti itu. Jadi carilah tempat-tempat yang bisa memotivasi kalian untuk menjadi anak yang sukses nanti ke depan, itu seperti itu. Baik. Oke, jadi memang baik lagi ya sahabat Al-Fatih, jadi harus dari mulai sekarang nih harus bisa memilih, melihat prioritas teman-temannya, circle-nya, dicari yang bisa membawa ke arah yang positif gitu ya Bun ya. Oke, terima kasih banyak Bunda atas waktunya. Sama-sama, semoga sahabat Al-Fatih juga semua yang ada di rumah bisa mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan lebih terkait dengan pembahasan kita kali ini yang keren banget, yaitu tentang fenomena pelajar zaman now. Oke sahabat Al-Fatih, kita ketemu lagi insya Allah di next Ramadan dengan kegiatan dan rangkaian agenda yang seru lagi. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di YouTube channel Sekolah Al-Fatih TV. Kita ketemu lagi. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.